Halo Bapak Ibu sekalian, saya adalah Melissa Grace, biasa dipanggil Kak Mel atau KMG. Mari sebelum memulai kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada keluarga kami. Berkatilah materi Nggak mau ulang lagi. Ulang lagi ya, 3, 2, 1 action gitu ya. 3, 2, 1 action. Halo Bapak Ibu sekalian, saya adalah Melissa Grace, biasa dipanggil Kak Mel atau KMG. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada keluarga kami. Semoga sesi berbagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk keluarga kami agar tetap menjadi keluarga yang penuh kasih, damai, dan sukacita, terutama dalam membimbing anak-anak remaja kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo, salam kasih untuk Bapak, Ibu, serta adik-adik remaja sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat fisik dan mental ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Kak Mel, akan berbagi psikoedukasi mengenai cara-cara untuk berkomunikasi dengan remaja dengan penuh sukacita. Yang saya kemas dalam judul bahasan Bicara dengan Remaja dalam Bahasa Cinta. Bapak Ibu boleh sambil mempersiapkan catatan serta alat tulis untuk mencatat poin-poin yang penting. Oke, di awal bahasan, mari kita sama-sama memahami dulu mengenai karakteristik remaja. Menurut Erik Erikson, salah seorang tokoh dalam teori psikologi, remaja adalah setiap individu yang berusia 12 sampai 18 tahun. Mereka ada dalam tahapan perkembangan psikososial, yaitu ada dalam masa pembentukan identitas dan juga sekaligus mengalami kebingungan peran. Di masa ini remaja sedang membangun identitas dirinya dan juga sekaligus mengeksplorasi kemandiriannya. Di sisi lain, mereka juga mengalami kebingungan peran. Bukan lagi anak-anak, tapi juga belum dewasa. Di satu sisi ada kebutuhan untuk tetap bergantung pada orang tua, dan di sisi lain juga ada kebutuhan untuk mau mandiri, merayakan kebebasan dan jadi diri sendiri. Kebutuhan akan kebermaknaan dan sekaligus eksistensi diri membuat remaja seringkali mencoba berbagai cara melalui uji coba dan gagal atau yang dikenal dengan trial and error untuk mencari cara-cara yang dirasakan paling sesuai dengan dirinya. Nah, di masa inilah remaja mengembangkan kreativitasnya, memperluas pergaulannya dan mencari cara-cara yang mereka anggap paling sesuai untuk menemukan siapakah aku. Di masa remaja, seseorang juga mengalami masa pubertas atau masa akil balik yang seringkali diiringi dengan perubahan hormon yang berdampak pada fluktuasi emosi. Nah, dalam kompleksitas dari perubahan peran, seperti tadi yang dikatakan, bukan lagi anak-anak, tapi juga belum cukup dewasa. Kemudian ada perubahan selama masa pubertas yang meliputi perubahan fisik, pola pikir, perilaku, emosi, dan masa pencarian identitas diri. Remaja sebenarnya sangat membutuhkan pendampingan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga dan juga pendidik. Akan tetapi seringkali yang terjadi justru adanya hambatan komunikasi antara orang tua atau pendidik dengan remaja, yang tentu saja hal ini justru tidak membantu mereka dalam melalui proses tumbuh kembangnya yang sesungguhnya penuh tantangan ini. Nah, di sosial media Instagram saya melakukan survei kepada para orang tua dan juga kepada para adik-adik remaja. Survei mengenai apa saja sih tantangan dalam berkomunikasi.
Nah, berikut adalah hasil surveinya. Dari sisi pandang orang tua, yang seringkali menjadi tantangan komunikasi dengan adik-adik remaja. Ya, menurut beberapa orang tua, remaja seringkali diberikan nasihat, terlihat menurut, tetapi nggak dilakukan. Ada beberapa orang tua yang juga beranggapan bahwa remaja berpikiran ajaib. Wah, mungkin maksudnya ajaib adalah punya pemikiran yang acap kali sukar untuk dipahami di awal oleh orang tua mereka atau orang dewasa lainnya. Kemudian beberapa orang tua juga menganggap bahwa remaja seringkali hanya mau bicara jika ada perlunya saja. Terlalu sering diam, tidak mau terbuka, cuek, atau justru emosi meledak-ledak, moody, mudah tersinggung, atau seringkali tercetus emosinya ketika diajak bicara. Ada beberapa orang tua juga yang menganggap bahwa adik-adik remaja ini sering ngeyel katanya. Ngeyel itu artinya bersikeras pada pendapatnya saat dinasihati. Kemudian katanya lebih percaya sama teman-teman dibandingkan keluarga. Pintar menjawab dan suka melawan, suka membantah, suka berargumentasi. Beberapa orang tua juga menganggap bahwa remaja kadang selalu merasa benar dan merasa selalu dipersalahkan. Lalu mulai punya rahasia. Wah, padahal orang tuanya juga punya rahasia ya. Kemudian banyak orang tua yang juga mengeluhkan bahwa beda gaya komunikasi antara remaja dan orang tua. Nah, itu tadi adalah dari sudut pandang orang tua. Bagaimana dari sudut pandang adik-adik kita, remaja? Apa saja sih yang menjadi tantangan komunikasi dengan orang tua mereka atau orang dewasa lainnya? Kalau dari sudut pandang remaja, remaja seringkali takut untuk nggak direspon atau malah dimarahi katanya. Orang tua dianggap terkadang terlalu mengekang, padahal anaknya mau coba. Orang tua katanya nggak pernah mendengar keluh kesah anak. Kemudian beberapa remaja juga menganggap orang tua tidak mau mendengarkan anak, tidak memahami anak, bersikap kaku. Orang tua dianggap selalu merasa benar, penuh dengan penilaian atau judgmental, dan menganggap anak nggak mengerti apa-apa karena masih kecil katanya. Beberapa remaja menganggap orang tua menganggap anak sudah besar, jadi nggak perlu dinasihati lagi. Ya, jadi bingung nih, masih kecil atau sudah besar. Nah, beberapa remaja juga menganggap orang tua terkesan selalu memojokkan atau mempersalahkan. Orang tua dianggap tidak memberikan cukup kesempatan anak untuk berpendapat. Beberapa remaja juga menganggap bahwa orang tua seringkali agak nggak nyambung kalau diajak bicara karena selalu beda pendapat. Nah, dari dua survei, dari dua kalangan yang berbeda, ya, terlihat sekali bahwa ada perbedaan persepsi yang sesungguhnya lebih mengarah kepada asumsi-asumsi yang cenderung kurang membangun atau menunjang untuk relasi atau komunikasi antara remaja dan orang tua. Padahal sesungguhnya keduanya ini sama-sama menunjukkan minat untuk menjalin relasi dan komunikasi hangat satu sama lain. Contohnya tadi, kalau orang tua merasa remaja jarang mau terbuka, artinya kan orang tua mengharapkan remaja untuk lebih sering bercerita atau berkomunikasi pada orang tua. Nah, begitu juga dengan adik-adik remaja. Kalau adik-adik remaja tadi menganggap bahwa orang tua jarang mau mendengarkan mereka, artinya ada kebutuhan untuk didengarkan dan dipahami dari sudut pandang mereka. Jadi dua-duanya ini sebenarnya sama-sama menunjukkan minat untuk menjalin relasi, membangun komunikasi, dan kehangatan emosional. Nah, tetapi minat ini ya tentu saja perlu disertai dengan strategi supaya komunikasinya berjalan dengan lebih efektif. Kalau kita bicara tentang komunikasi yang efektif, yang seperti apakah itu? Ya. We communicate to get what we want. Kita berkomunikasi untuk memperoleh apa yang kita mau. Tiap-tiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing dalam berkomunikasi. Misalnya, ada beberapa orang yang berkomunikasi dengan tujuan agar lebih dipahami.
Beberapa orang lainnya berkomunikasi untuk membangun relasi, membangun kedekatan, membangun wawasan, untuk berbagi, untuk mempengaruhi orang lain, untuk memperoleh informasi atau mendapatkan informasi, untuk mengendalikan, atau hanya sekedar untuk mengekspresikan emosi. Sangat beragam motif dari komunikasi itu sendiri atau tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, menurut teori NLP atau Neuro Linguistic Programming, the meaning of your communication is the response you get. Makna dari komunikasi kita adalah respon yang kita peroleh. Jadi nggak masalah tuh apakah seseorang punya intensi baik atau kurang baik. Namun bagaimana respon dari orang lain yang kita ajak komunikasi itulah yang kemudian mencerminkan atau menjadi refleksi dari keberhasilan komunikasi kita. Jika si penerima pesan merespon komunikasi sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh si pemberi pesan, artinya komunikasinya berhasil, efektif. Namun, jika si penerima pesan tidak memberikan respon sesuai dengan apa yang diharapkan si pemberi pesan, artinya si pemberi pesan perlu mengubah strategi. Nah, bicara tentang mengubah strategi, beberapa mungkin akan berpikir bahwa, oh jadi strategi yang saya pakai kemarinnya keliru. Well, ini bukan tentang keliru atau tidak keliru, tapi ini tentang apakah strategi yang digunakan cukup memberikan hasil atau outcome seperti yang diinginkan. Nah, contohnya, jika orang tua ingin remajanya untuk rajin belajar, ya udah dinasehatin, udah diomelin, udah sekian banyak cara digunakan, tapi tetap nggak belajar juga. Nah, berarti perlu ubah cara komunikasinya atau cara mendekatinya. Ya, strategi atau pendekatan dalam komunikasi itu sangat penting. Namun, seseorang baru dapat berkomunikasi dengan hangat dan terbuka jika ia sudah percaya dan aman. Dalam interaksi orang tua dan anak perlu menggunakan bahasa cinta untuk membangun rasa percaya, aman, dan sekaligus membina kedekatan emosional. Nah, Gary Chapman, beliau adalah seorang Christian pastor, mengungkapkan ada 5 bahasa cinta. Apa aja itu? Oke, yang pertama adalah physical touch atau sentuhan fisik. Bahasa cinta ini diwujudkan dalam bentuk sentuhan fisik. Sentuhan yang penuh kasih sayang penting untuk anak. Misalnya bisa diungkapkan dengan cara memeluk, menggenggam tangan, mengusap rambut, ya, atau sekedar memberikan sentuhan yang menenangkan. Biasanya anak-anak yang memiliki bahasa cinta dengan physical touch atau sentuhan fisik ini sangat peka terhadap sentuhan orang lain. Berikutnya adalah words of affirmation atau bahasa cinta yang diwujudkan dalam ucapan verbal, baik itu lisan ataupun tulisan. Jadi kalau lisan mungkin bisa diungkapkan secara langsung, tapi kalau tulisan mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk notes, kartu, dan sebagainya. Nah, words of affirmation bisa diwujudkan bukan hanya dengan pujian, ya. Kalaupun harus memberikan pujian, justru tidak boleh menjadi pujian yang berlebihan, melainkan gunakan kalimat-kalimat yang menguatkan, yang suportif, dan terlihat bahwa Anda memahami kebutuhan anak Anda. Jikapun harus diberikan pujian, hendaknya pujian fokus pada perilaku anak. Misalnya, Mama bangga deh karena kakak sudah berniat untuk membantu Mama. Atau misalnya, Mama terima kasih ya karena adik sudah rajin belajar selama 1 semester ini. Jadi fokus pada perilaku anak. Nah, anak-anak yang memiliki bahasa cinta seperti ini juga peka terhadap perubahan nada suara. Jadi bukan hanya kontennya yang penting atau isi dari kalimatnya,
tetapi juga bagaimana Anda mengungkapkannya, bagaimana Anda berkomunikasi. Kemudian gunakan juga nada dan volume suara yang lembut, yang bisa menenangkan dan membuat suasana menjadi rileks. Yang selanjutnya, bahasa cinta dengan memberikan waktu yang berkualitas atau quality time. Dengan memberikan waktu yang berkualitas, orang tua sebenarnya memberikan hadiah yang amat sangat berharga untuk anak-anaknya, yaitu hadiah tentang keberadaan atau kehadiran orang tua secara menyeluruh dan utuh. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas bersama remaja yang melibatkan kebersamaan dan membina komunikasi serta kedekatan emosional. Misalnya, diskusi santai mengenai hal-hal yang diminati oleh remaja. Lakukan dengan eye contact atau saling pandang. Tapi hati-hati ya, jangan juga kemudian jadi terus-menerus memandang ya, karena tatapan yang terus-menerus itu bisa juga jadi terkesan intimidatif buat orang lain. Nah, kemudian pada saat ngobrol atau menjalani waktu bersama anak ya, sebisa mungkin hindari penggunaan gadget sehingga anak merasa bahwa kehadirannya benar-benar dihargai. Kemudian libatkan remaja dalam membangun rutinitas. Bahasa cinta yang selanjutnya adalah give atau dengan pemberian. Anak belajar bahasa cinta dengan memberi dan menerima. Nah, bahasa cinta ini juga sangat mementingkan bahasa tubuh Anda pada saat Anda memberikan hadiah tersebut. Dan bukan hanya itu saja, melainkan juga intensi atau niat dalam memberikan hadiah tersebut. Ini bukan tentang seberapa mahal barangnya, tetapi bagaimana anak bisa memfokuskan perhatiannya pada kegembiraan pada saat mereka menerima bahasa cinta dari orang-orang yang mereka kasihi. Tapi jangan berlebihan juga ya, supaya anak tetap bisa menghargai pemberian orang lain. Yang selanjutnya adalah bahasa cinta dengan cara melayani. Konsepnya adalah dengan melakukan sesuatu untuk orang yang Anda kasihi. Meski dalam proses parenting, orang tua tidak boleh melakukan hal ini secara berlebihan ya. Karena remaja juga perlu tetap belajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan mandiri. Orang tua bisa membantu remaja untuk memfasilitasi mereka dalam menyelesaikan permasalahannya. Namun saat mereka siap, mereka bisa diajarkan, dilatihkan untuk dapat melayani diri sendiri dan juga melayani orang lain. Nah, contohnya dalam berdiskusi untuk mencari solusi atau persoalan, ya, mencari solusi atas persoalan maksudnya, orang tua bisa membantu remaja untuk melihat berbagai alternatif atau sudut pandang yang memungkinkan, beserta konsekuensi jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Kemudian memberikan kesempatan remaja untuk memilih pilihannya sendiri. Nah, itulah tadi jenis-jenis bahasa cinta menurut Gary Chapman. Nah, sekarang bagaimana strateginya untuk bisa bicara dengan remaja dengan menggunakan bahasa cinta? Yang pertama, kenali dulu bahasa cinta remaja Anda. Bahasa cinta tiap-tiap individu adalah berbeda-beda tentunya. Anda dengan pasangan Anda memiliki bahasa cinta yang berbeda mungkin. Begitu juga dengan anak-anak Anda, sekalipun itu adalah anak kembar, karena setiap manusia adalah unik. Nah, untuk dapat berkomunikasi secara efektif, terlebih dahulu kita perlu memahami bahasa dan gaya komunikasi anak-anak kita. Caranya dengan apa? Pertama, dengan amati atau observe. Bagaimana anak-anak Anda mengekspresikan cinta kepada Anda? Contohnya, ada beberapa anak yang gemar mengekspresikan rasa cinta dengan cara memeluk. Oh, itu berarti bahasa cintanya adalah physical touch. Yang selanjutnya, perhatikan apa yang biasa dikeluhkan oleh anak Anda. Misalnya, Mama Papa nih nggak pernah nih
mau bantuin aku. Nah, ini berarti anak Anda mengharapkan adanya bahasa cinta Anda untuk bisa melayani atau membantu mereka dalam menyelesaikan persoalannya. Selanjutnya, dengarkan juga hal-hal yang sering diminta oleh anak Anda. Contohnya, kalau anak Anda sering mengatakan pada Anda, "Mah, Pah, aku udah bisa main gitar loh." Nah, ini kemungkinan anak Anda membutuhkan bahasa cinta, words of affirmation, ya, kata-kata yang merupakan afirmasi atau penguatan. Atau misalnya, "Mah, Pah, temenin aku berenang dong." Nah, ini berarti anak Anda menggunakan bahasa cinta quality time. Dengan memahami bahasa cinta remaja Anda, memungkinkan Anda untuk memahami kebutuhan dan dapat bicara dalam bahasa mereka. Strategi yang kedua, dengarkan tanpa menghakimi. Seringkali kita mendengar untuk menjawab, atau kita mendengar untuk waspada terhadap pertanyaan apa nih yang akan diberikan selanjutnya. Nah, untuk mendengarkan dengan tulus ya, dan aktif, diperlukan niat dan minat untuk benar-benar melakukannya. Cobalah lebih banyak mendengar hal-hal yang ingin disampaikan oleh remaja Anda, tanpa terlebih dahulu menghakimi. Hindari tuh penggunaan kata-kata seperti, "Kamu tahu apa sih? Ayah lo yang lebih tahu." Nah, untuk bisa bercerita dengan terbuka, seseorang perlu terlebih dulu merasa nyaman dan percaya. Ya, bagaimana seorang anak mau merasa nyaman dan percaya kalau setiap perkataannya selalu diikuti dengan kritik dari orang tua? Ya, nanti kalau cerita lagi dikritik lagi. Ya, padahal kritik jika disampaikan dalam cara yang tidak sesuai bisa dimaknai sebagai penolakan oleh anak Anda. Jadi, orang tua perlu menunjukkan minat pada obrolan remaja. Sekalipun mereka tampaknya memiliki pendapat yang bertentangan dengan Anda, coba untuk tetap melihat sisi positif dari apa yang dibicarakan. Bahwa sesungguhnya anak-anak remaja kita sedang mencoba untuk mencari identitas dirinya, mencoba untuk mandiri secara pikiran dan perasaan dan ide-ide, mencoba untuk menjadi kreatif. Nah, jikapun ada tadi pendapat-pendapat yang berbeda, jangan berasumsi buruk terlebih dahulu. Asumsi negatif bisa mencegah Anda untuk benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan oleh anak Anda. Mencegah Anda untuk benar-benar memahami apa kebutuhan dari anak Anda. Nah, beda pendapat tuh bukan berarti anak Anda membenci Anda secara personal, tetapi hanya berbeda sudut pandang. Jika memang ada perbedaan pendapat, coba untuk berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan ya dan tidak. Ya, pertanyaan terbuka misalnya, kalau menurut kamu, apa konsekuensi ketika kamu mengambil pilihan A atau pilihan B? Ya, ini gunanya agar Anda bisa memahami sudut pandang mereka dan agar remaja bisa merasa didengar dan dipahami. Nah, hal ini atau cara ini juga bisa untuk dipraktikkan pada anak-anak remaja yang mungkin cenderung terlihat pendiam. Strategi yang selanjutnya adalah berikan alternatif dan bukan perintah. Saat menghadapi sebuah persoalan, hindari kalimat-kalimat perintah seperti pokoknya kamu harus nurut kami. Nah, kalimat-kalimat ini tentu saja ya akan dianggap sebagai kalimat-kalimat yang bersifat otoriter dan tidak bisa diganggu-gugat ya karena ada kata-kata pokoknya. Nah, sebagai gantinya berdiskusilah mengenai banyak alternatif sudut pandang dengan remaja. Beri kesempatan remaja untuk memiliki kemampuan fleksibilitas berpikir dengan melihat pro dan kontra, sisi positif dan sisi negatif dari satu hal. Mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang sebelum akhirnya menentukan pilihan. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa tugas orang tua bukan menyediakan jawaban atas semua pertanyaan remaja,
tetapi memfasilitasi agar remaja memiliki keterampilan hidup untuk menemukan jawaban dari persoalan hidupnya sendiri. Oke, yang selanjutnya. Strategi yang keempat adalah fokus pada value, nilai atau kebermaknaan dari sebuah perilaku. Ada kalanya memang orang tua perlu mengarahkan remaja untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, di saat seperti ini, sikap orang tua sebaiknya bukan mengkritisi perilaku keliru remaja secara berlebihan, melainkan berilah makna dari perilaku yang dianggap sesuai. Misalnya, saat kamu bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pilihan kamu sendiri, kamu tuh sesungguhnya bisa melatih kedewasaan diri loh. Jadi diberikan makna atau value dari perilaku apa yang diinginkan untuk muncul. Yang kelima, nah ini yang paling menantang nih. Karena kita perlu tetap tenang dalam situasi yang menantang. Saat ada perubahan atau gejolak emosi remaja, pahami bahwa mereka sedang ada di masa usia yang memang sedang mengalami perubahan-perubahan hormon terkait dengan masa pubertas mereka yang kadangkala mempengaruhi emosi mereka. Jadi, jangan terlalu cepat dulu berasumsi negatif atau take that personally, memasukkan ke dalam hati. Nggak selamanya loh emosi-emosi tersebut ditujukan kepada Anda atau disebabkan karena Anda. Melainkan pahami bahwa anak-anak remaja Anda perlu belajar dari Anda sebagai role model atau contoh yang nyata untuk mengelola emosinya dalam percakapan yang tidak terlalu nyaman. Kan sebenarnya inti dari komunikasi yang dekat dan hangat adalah seperti itu ya. Kita bukan hanya diharapkan untuk bisa berkomunikasi mengenai hal-hal yang nyaman atau yang menyenangkan, tetapi juga kita diharapkan untuk bisa tetap berkomunikasi dengan nice, dengan baik, dengan sopan, dan penuh rasa hormat. Sekalipun topik atau isi pembicaraannya tidak terlalu nyaman. Ya, jadi kalau orang tua menginginkan remaja untuk tidak memotong pembicaraan, tidak meninggikan nada suara pada saat bicara dengan orang tua. Nah, orang tua perlu memodeling atau mencontohkan perilaku tersebut. Jika situasi benar-benar nggak nyaman nih ya untuk kedua belah pihak, boleh kok dihentikan dulu percakapannya untuk kemudian dilanjutkan kembali jika memang semua pihak sudah siap. Yang perlu diingat adalah ikatan emosional antara orang tua dan remaja adalah hal yang paling penting. Yang terakhir adalah walk the talk. Lakukan apa yang Anda inginkan anak Anda untuk lakukan. Orang tua sesungguhnya bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada perilaku remaja dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Seringkali remaja belajar untuk bersikap dari apa yang dilihat, jadi bukan cuma apa yang didengar. Orang tua perlu menjadi contoh nyata atau role model untuk anak-anak remajanya. Ya, jadi kalau orang tua menginginkan anak-anak remajanya untuk bersikap terbuka dan jujur, orang tua juga perlu bisa mengkomunikasikan perasaan-perasaannya kepada anak secara jujur. Jangan kemudian mengharapkan anak untuk bersikap jujur, tapi terus misalnya, coba dong tolong angkatin telepon mama. Nanti kalau ada telepon dari si tante ini bilang ya mama nggak ada. Nah, itu menjadi double value ya. Ada nilai ganda yang diterapkan ya. Fokuslah pada nilai-nilai dan lakukan itu secara konsisten agar anak Anda bisa mempelajari perilaku mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Intinya dalam komunikasi antara orang tua dan remaja perlu saling memahami kebutuhan, negosiasi, menghargai dan tetap bicara dalam bahasa cinta. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan materi singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat.
Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menuliskan komentar di postingan pada sosial media Instagram saya @melissa_grace. Ejaan awalnya double L dan double S ya. Atau bisa juga menuliskan komentar di YouTube channel saya di Melissa Grace Official. Terima kasih atas kebersamaan selama kurang lebih 30 menit ini. Tetap semangat dan perlu diingat selalu bahwa remaja tidak membutuhkan orang tua atau pendidik yang sempurna, melainkan orang tua dan pendidik yang memahami mereka, sehat fisik dan mental, serta penuh sukacita. Fakta bahwa orang tua menyayangi anak tidak serta-merta membuat orang tua harus selalu mengarahkan, apalagi menentukan pilihan-pilihan dari anak, selepas itu benar atau salah. Orang tua tetap perlu melihat anak remaja sebagai individu yang terpisah, individu yang mandiri, individu dengan kebebasan pilihannya sendiri, yang berhak untuk menentukan apa yang ia anggap terbaik baginya, dengan segala konsekuensi dan proses belajar yang ia perlukan untuk pertumbuhan pribadinya. Akhir kata, saya Melissa Grace beserta seluruh tim yang bertugas undur diri dulu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mari kita daraskan doa keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persatuan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita, menyambut Natal akan menjelang. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.